وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. Nah, jadi wudhu itu adalah ibadah pensucian diri dari hadas kecil dengan membasuh anggota wudhu tertentu dengan syarat dan rukun-rukun tertentu. Kapan disyariatkan? Wudhu ini disyariatkan sejak awal Islam memerintahkan sholat. Disitulah wudhu ini sudah disyariatkan. Karena Nabi SAW dalam salah satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan itu kalau antum nanti buka Sunan At-Tirmidzi, ini hadis pertama nanti di dalam Sunan At-Tirmidzi, di mana Nabi menyampaikan la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat tanpa bersuci. Wala sadaqatan min ghululin, dan Allah juga tidak menerima sedekah dari cara-cara berbuat curang. Ghulul, cara berbuat curang berarti ya cara-cara mengambil harta yang tidak benar. Nggak apa-apa nanti korupsi kan, habis itu saya nyumbang anak yatim. Nggak diterima di hadapan Allah kalau hasil mata pencahariannya itu diambil dari usaha-usaha yang haram. Oleh Allah Subhanahu wa taala sedekahnya tidak diterima. Yang mengatakan bukan saya, Nabi yang menyampaikan la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min ghulul. Ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, jadi ibadah wudhu ini adalah ibadah yang sudah disyariatkan semenjak pertama sholat itu diperintahkan. Sholat diperintahkan kapan ya? Sejak awal Islam itu didakwahkan di Mekah itu sudah diperintahkan. Hanya saja sholat 5 waktu belum. Sebelum sholat 5 waktu, kaum muslimin sholatnya 2 waktu. Jadi kalau antum nanti mendapati di dalam Al-Quran tasbih, ada kalimat-kalimat tasbih yusabbihu, kemudian disebutkan waktunya pagi dan petang, bil ghuduwi wal asal, di waktu pagi dan di waktu petang, itu maknanya adalah sholat. Mereka mensucikan Allah di waktu pagi dan petang, itu adalah sholat di pagi hari dan di sore hari. Itu awalnya dua kali dalam sehari sampai turunnya perintah sholat 5 waktu di tahun ke-10 kenabian. Nah, disitulah pada peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi alaihi salatu wassalam mendapatkan perintah untuk menegakkan sholat 5 waktu dan diperintahkan kepada kaum muslimin untuk menegakkan sholat 5 waktu. Jadi semenjak awal disyariatkan sholat itu wudhu sudah disyariatkan. Nah, penegasannya dalam bentuk ayat yang diturunkan itu baru pada tahun ke-10 Hijriyah, perkiraan bersamaan dengan turunnya surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Jadi surah Al-Maidah ini kan perkiraan turunnya itu pada tahun ke-10 Hijriyah. Coba antum bayangkan, tahun ke-10 kenabian turun perintah untuk sholat 5 waktu. Nah, nanti turun ayat wudhunya itu baru di akhir-akhir masa hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi dalam sejarah pensyariatan hukum-hukum Islam, wudhu atau tatahur ini, bersuci ini adalah amal ibadah yang syariat hukumnya itu turun duluan, ayatnya baru nanti turun kemudian. Oh, ada yang begitu, Ustaz? Ada. Ya ini. Tahu dari mana, Ustaz? Ya, Al-Imam Burhanuddin Az-Zarkashi yang menyampaikan hal ini di dalam kitab beliau Al-Burhan fi Ulumil Quran. Jadi ada jenisnya syariat hukum yang turun dulu, baru ayatnya nanti turun kemudian. Sebaliknya, ada yang ayatnya turun duluan tapi pensyariatan hukumnya belum. Di antara contohnya apa? Yang ayatnya turun dulu tetapi syariatnya belum dilaksanakan. Nanti perintah dilaksanakannya nanti, yaitu menyembelih hewan kurban.
Surah Al-Kautsar, antum udah baca Inna a'tainakal kautsar, yang paling dihafal tuh sama anak TK aja. Paling dihafal. Ini kan perintah untuk sholat Idul Adha dan sholat apa? Dan menyembelih hewan kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Tegakkanlah sholat untuk Rabbmu, kemudian sembelihlah. Menyembelihlah. Inhar itu menyembelih unta dalam keadaan berdiri. Salat apa yang dilakukan yang setelahnya menyembelih? Salat Idul Adha. Sudah dilakukan di Mekah? Belum. Gimana mau berjamaah di Mekah, mau keluar untuk menghadiri majelisnya Rasulullah saja, mendengarkan ilmu, sembunyi-sembunyi mereka, dihalangi oleh kafir Quraisy. Keadaan belum memungkinkan untuk menegakkan itu. Tapi ayatnya udah turun duluan. Nanti ketika sudah di Madinah baru dilaksanakan syariat tersebut. Nah, ini faidah yang disampaikan oleh Al-Imam Burhanuddin Az-Zarkashi dalam kitab beliau Al-Burhan fi Ulumil Quran, bahwasanya ada syariat yang hukumnya itu turun duluan, ayatnya nanti turunnya. Ada pula yang ayatnya turun duluan tetapi syariatnya diberlakukan nanti, belum pada saat ayat itu diturunkan. Nah, faedah yang kita ambil di sini apa? Nanti antum akan lihat di sini banyak perintah-perintah Nabi untuk membasuh ini, membasuh ini, membasuh ini. Tetapi perintah-perintah untuk membasuh ini oleh Al-Quran itu yang diberikan penekanan perintahnya hanya 4 anggota wudhu saja, yaitu wajah, kedua tangan sampai siku, kemudian kepala dan kaki, ini untuk dibasuh. Maka faidah dari sini ketika kita mengetahui yang lain-lain itu yang dibasuh seperti masukkan air ke hidung, kumur-kumur, kemudian membasuh kedua tangan, menyela-nyela jari, menyela-nyela janggut, itu semua hukumnya sunnah. Kenapa? Karena tidak ditekankan sekali lagi perintahnya di dalam Al-Quran. Jadi tidak ditegaskan perintahnya dalam Al-Quran. Turun duluan syariatnya dari sunnah Nabi. Ketika ayatnya turun terakhir, yang diulangi perintahnya oleh Al-Quran itu yang wajib. Yang tidak diulangi perintahnya oleh Al-Quran maka hukumnya sunnah. Ini merupakan salah satu argumentasi untuk menguatkan mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah atas pendapat beliau bahwasanya yang wajib itu yang disebutkan Al-Quran, yang tidak disebutkan Al-Quran dia hukumnya sunnah. Tentunya nanti ada khilaf dalam pembahasan kita selanjutnya. Nanti ada sebagian ulama yang mewajibkan kumur-kumur, ada yang mewajibkan istinsyak dengan istinthar. Dan nanti akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Ini sekedar muqaddimah untuk ibadah wudhu ini.